di hari ini kita ketemu lagi dalam acara G-Talks ya. Makasih kepada Mas Gatot selaku CEO dari Jarifish yang sudah hadir pada hari ini. Halo Mas Gatot, apa kabar? Ya. Dan makasih juga untuk Bu Adriana Amalia selaku co-founder dan leader dari Asia Berdaya. Halo, selamat pagi Bu, salam kenal, saya Indra. Pagi, Mas Gatot, Mas Indra. Iya, baik. Nah, Jarifish ini adalah salah satu aplikasi monitoring untuk tim lapangan ya. Jadi bisa dipakai untuk monitoring progres pekerjaan dan reporting bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mempunyai tim lapangan. Nah, mungkin kalau kita bicara dengan tim lapangan, tentu ada beberapa problem biasanya yang kita temui ya. Misalkan kesulitan untuk mengontrol mereka, kesulitan untuk mengetahui progres pekerjaan kita. Nah, di Jarifish ini mungkin bisa jadi opsi solusi ya untuk Bapak Ibu yang mempunyai tim lapangan. Gitu. Halo Mas Gatot, apa kabar? Halo, sudah terdengar Mas? Sudah terdengar. Oh, sorry. Tadi ada kendala sedikit. Siap, halo. Nah, kemudian Bu Amalia ini di Asa Berdaya ya adalah social enterprise yang fokus dalam mengakselerasi bisnis melalui pengembangan mentalitas ya, baik kognitif dan emosi. Betul begitu Ibu ya? Ya, di tema kali ini, G-Talk kali ini kita mengusung tema burnout dalam bekerja dan upaya dalam mengatasinya. Ya, nah kita tahu bahwa burnout adalah yang menurut saya adalah satu kondisi ya, di mana kita mengalami satu stres ya dalam tanda kutip di lingkungan pekerjaan, baik secara fisik, mental atau emosional dikarenakan pekerjaan kita ya. Dan burnout juga ini bisa mempengaruhi terhadap produktivitas atau kinerja kita ke depannya atau di lingkungan kantor. Nah, untuk berbicara lebih lanjut mengenai tema kita tersebut, mungkin saya persilakan Bu Amalia, saya panggilnya Bu ya. Bu Amalia mungkin ada materi atau memberikan atau sharing ilmu ke kita terkait tema tersebut. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Gatot, Mas Indra, dan juga Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Adriana Amalia. Saat ini di Asa Berdaya ya, fokusnya kami adalah mengembangkan inovasi di layanan kesehatan mental gitu. Biasanya orang tahu psikologi atau psikolog gitu ya. Apa-apa ke konseling, apa-apa ke psikolog. Nah, ternyata banyak aspek lain yang bisa mensejahterakan kesehatan mental kita tanpa melalui psikolog dulu gitu. Jadi hari ini kita akan bahas juga tentang burnout dan juga mungkin nanti ada kaitannya sama digital burnout dan bagaimana sebenarnya aplikasi atau platform itu akan ngebantu kita mereduksi itu. Mungkin kita sharing-sharing aja berarti ya, Mas ya, tanya jawab aja. Betul ya. Oke, paling saya share dulu ya mungkin tentang burnout-nya tadi yang disampaikan sama Mas Indra. Nah, berkaitan sekarang mungkin trennya sudah agak berbeda ya. Kalau dulu di awal tahun 2020 ketika awal-awal COVID gitu ya, tren kesehatan mentalnya berubah nih. Sekarang resiliensi orang udah meningkat ya. Udah lebih tangguh, udah lebih segala mempersiapkan diri sehingga mungkin tren burnout-nya akan sedikit berbeda dari yang dulu. Kalau dulu lebih banyak panik terhadap perubahan ya, sekarang butuh menguras daya pikir untuk terus berinovasi, kemudian mempertahankan customer, konsumen, dan juga tetap bisa mempertahankan pekerjaan dengan baik. Nah, ngomongin tentang burnout, ini benar banget tadi Mas Indra sampaikan ya. Jadi burnout ini dari stres yang berkepanjangan atau kronis. Yang tanda-tandanya itu ada 3 sebetulnya. Kelelahannya luar biasa, terutama terhadap aspek pekerjaan
terus kemudian cepat ngambek gitu ya, cepat tersinggung gitu, kurang bisa untuk memberikan perhatian terhadap hal-hal lain di dalam pekerjaan, baik rekan kerja maupun tugas gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah berkurangnya perasaan-perasaan untuk bisa, perasaan atau kemampuan ya yang berkaitan sama sisi profesional kita. Jadi hal-hal itu yang akhirnya menurun dan mempengaruhi kita. Nah, sehingga mengganggu produktivitas. Nah, tadi kalau ditanya tentang stres atau burnout kali ya, ini kayaknya biasa mirip-mirip. Orang sekarang kalau datang ke psikolog tuh jagoan-jagoan Mas Indra, Mas Gatot. Nanyanya langsung, saya itu gitu ya, depresi, bipolar, stres, burnout, kesel sama atasan atau apa nih Mbak? Jadi pertanyaannya udah bukan saya kenapa, tapi dari sekian pilihan yang saya baca di media sosial, saya yang mana gitu. Terutama berkaitan sama pekerjaan, kebetulan saya juga selain bekerja di Asa Berdaya, saya masih aktif praktik di institusi, di kementerian, di organisasi swasta dan NGO juga gitu. Jadi lumayan melihat tren-tren yang terjadi di leader-leader, terutama di organisasi gitu ya. Nah, sering banyak pertanyaan kayak gini. Jadi bedanya apa sih sebetulnya ya? Jadi kalau stres ini adalah reaksi fisiologis dan reaksi psikologis gitu ya. Reaksi fisiologis adalah reaksi fisik. Kalau yang setiap malam Senin masuk angin, nah ini perlu ditanya lebih lanjut, Seninnya ada apa? Atau kalau meeting atasan, mulesnya nggak karuan, nah ini ada apa gitu ya. Gitu. Jadi reaksi fisiologis tubuh dan reaksi psikologis, reaksi mentalnya, tiba-tiba migrain, terus nggak habis-habis gitu ya, atau mules terus, dan lain sebagainya. Belakangan juga saya menemukan tren-tren di karyawan ya, yaitu adalah mereka karena industrinya survival di masa pandemi ini, mereka juga mempertahankan kerjaan, sehingga kebanyakan adalah burnout-nya hidden. Kelihatan tuh tanda-tandanya diabaikan semua untuk bisa function, karena kalau ketahuan burnout bisa beresiko terhadap kerjaan gitu ya. Kemudian nggak disadari atau ditekan gitu ya, enggak saya nggak apa-apa, yuk bisa yuk. Nah ini kalimat yang common banget ya, kayak belakangan yuk bisa yuk gitu, tapi sebenarnya udah meronta-ronta gitu. Nah, balik lagi ke stres, jadi stres itu respon fisik dan respon psikologis terhadap kejadian, baik yang kejadiannya itu dari dalam diri kita maupun luar diri. Dari dalam ini biasanya adalah kerjaannya kecil gitu ya, tapi ngerasa gede banget gitu. Saya tuh sibuk sekali gitu ya, padahal kalau dilihat, kayak jam kerja biasa-biasa aja, load-nya wajar-wajar aja gitu ya. Jadi membesar-besarkan di dalam diri. Ada juga yang emang karena situasi eksternal gitu, mungkin rekan kerja intimidatif misalnya ya, atau gitu rekan kerja nggak ngisi aplikasi mentoring atau monitoring. Wah ini PR ya, kan kita jadi gimana sih gitu, jadi menduga-duga, dan stresnya atau burnout-nya justru karena perilaku orang lain yang tidak mengikuti SOP atau cara kerja tertentu yang disepakati gitu. Nah, ada 3 poin sebelum kita bahas burnout-nya, ini dasar banget untuk membedakan stres dan burnout. Nah, stres ini punya 3 faktor. Jadi, kalau terlalu banyak perubahan, ada situasi mengancam dan tidak terkontrol, itu masih seseorang mengalami stres gitu. Di mana perubahan ini bisa benar-benar berubah atau dipersepsikan sebagai perubahan yang gede gitu. Contoh perubahan cara kerja atau perubahan atasan nih biasanya ya di masa pandemi ini banyak ganti leader dan lain sebagainya gitu yang menyebabkan divisinya mengalami stres berat, leadernya ganti, beda habit semua gitu. Nah ini bisa jadi perubahannya perubahan wajar, tapi kita lihatnya sebagai hal yang nggak wajar gitu. Atau situasi yang mengancam gitu, beneran mengancam kayak COVID ini ya, mengancam fisik dan mental, atau kita merasanya terancam, padahal baik-baik saja gitu. Atau terkendali nggak terkendali, atau terkontrol nggak terkontrol, ini juga berkaitan sama bisa beneran nggak terkontrol, atau kita ngerasa nggak punya tenaga buat ngontrol. Nah, muncullah gejala-gejala stres ini. Gitu. Nah, bedanya sama burnout adalah kalau stres adalah reaksi yang biasanya secara umum bisa diatasi kurang dari seminggu gitu ya, dalam beberapa waktu ketika kita udah melakukan aktivitas untuk bisa mengurangi stresnya, dan biasanya nggak jangka panjang gitu, kayak gimana nih, ini biasa di kantor ya, suka ada yang ngoceh-ngoceh ya, gimana sih gitu ya, marah-marah, tapi kalau diselesain udah selesai gitu. Nah, stres itu banyak berkaitan sama hal-hal yang sehari-hari banget. Tapi kalau burnout, ini adalah stres yang berkepanjangan, dan burnout itu istilah yang banyak digunakan untuk
stres yang berkepanjangan dan di aktivitas pekerjaan. Jadi spesial di aktivitas kerjaan. Contohnya adalah kalau di kantor ya, kita udah lama bertahan di kantor di situasi stres yang nggak ada ujungnya gitu ya, tidak ada solusinya, rekan kerja tidak kooperatif, nggak ketemu jalannya, ini biasanya muncul gejala-gejala burnout-nya. Gitu. Dan burnout ini nggak cuma tentang pekerjaan di tempat kerja ya, tapi situasi-situasi lain yang seolah-olah kita lebih bekerja dengan intens juga, misalkan ibu rumah tangga bisa burnout gitu ya, atau petugas medis sekarang banyak sekali, psikolog juga banyak ya, karena intensitas untuk hal-hal yang berkaitan sama mental juga tinggi belakangan ini. Nah, jadi itu kurangnya kemampuan profesional, lebih sensitif, sinisme banget gitu ya. Dan juga kelelahan yang terus-menerus, perasaan gak berdaya di dalam kerjaan, ngerasanya putus asa dalam kerjaan, nggak punya apa-apa yang bisa kita kontributkan lagi dengan proper menurut kita. Itu beberapa ciri-cirinya dari gejala-gejala burnout ini. Nah, sekarang banyak banget nih trennya ya. Gejala-gejalanya muncul, tapi karena harus function, harus survive, kita ngerasa bahwa udah tekan saja gitu ya, biar kita bisa kerja dan optimal, tiba-tiba meledak, atau bocor tipis ke pengambilan keputusan dalam kerjaan gitu ya, terus perilaku terhadap rekan kerja gitu, terus memandang kerjaan jadi over banget sih gitu, padahal mungkin nggak terlalu. Gitu. Kurang lebih mungkin itu pengantarnya dulu. Ya, baik, kan tadi bilang perbedaan stres sama burnout itu karena burnout situasi yang terus berkelanjutan, Bu ya. Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat misal ya, petugas keamanan, tentara, polisi misal, atau petugas kesehatan atau petugas medik lah, dia dalam situasi tertentu, situasi urgent gitu ya, bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ketika udah penetrasi situasinya, oh begini, itu ngambil keputusan tak gitu, cepat dan terorganisir gitu keputusannya. Nah, pola pikir seperti itu mungkin ya ada dalam pendidikan mereka dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari kacamata Bu Amalia seperti apa? Seperti itu. Oke, terima kasih Mas, pertanyaan bagus banget. Berkaitan sama ini sebetulnya ya, satu adalah konsen. Ketika kita secara psikologis terkonsen bahwa kerjaan kita tuh akan level stresnya 100 gitu ya, dan kita setujui untuk itu, maka sebenarnya mekanisme tubuh kita mengikuti apa yang tuannya inginkan ya. Oh, kita akan mendapatkan situasi yang terlalu stressful dalam jangka panjang. Sehingga level stresnya atau burnout ini beda. 100 tuh dianggap wajar, 1000 baru nggak wajar. Sedangkan untuk orang-orang lain yang nggak tahu mekanisme kerjanya akan seberat itu, kemudian perubahannya drastis gitu ya, beda sekali dari rutinitas pada umumnya, itu akan menganggap bahwa biasanya saya ready for 10 gitu ya, tiba-tiba dikasih 100 gitu. Jadi level ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mempersepsikan stres itu sendiri ya. Makanya ada orang-orang yang di masa pandemi gitu ya, ini diprediksi kemarin baru ada data ya dari kalau nggak salah dari McKinsey ya, sekitar 70% atau 67% CEO akan gitu kocar kacir di masa ini karena udah bertahan hampir 3 tahun gitu ya. Nah ini bukan hanya pada top manajemen gitu, tapi juga ke senior leader dan lain sebagainya gitu, karena daily ambil keputusan yang berat itu akan semakin bisa dihadapi gitu kemudian hari. Nah jadi level konsen, kesediaan untuk stresnya ini beda gitu. Sama ketika kita ya memutuskan, oh mungkin ya ini di keluarga merawat orang tua yang sakit berat gitu ya. Kita kan secara psikologis menyetujui ya udah deh kondisi emang kayak gitu. Emang kita akan 1000 terus nih hari ke hari. Bagus deh kalau 900 gitu ya. Tapi orang yang nggak disiapin untuk itu jadi bermasalah. Ini kebetulan saya lagi ini juga menginisiasi salah satu trauma center juga untuk salah satu kementerian yang bergerak di bidang pemadam kebakaran, area divisinya. Nah ini menarik, burnout ya, tanda-tanda burnout dan stresnya tidak terlalu kelihatan, tapi sikap agresivitas terhadap lingkungan sekitar yang tinggi, ke keluarga, ke rekan kerja gitu. Jadi impact-nya itu manifestasi impact-nya bisa ke hal yang lain gitu. Kenapa? Karena saking nggak boleh stres kalau pemadam kebakaran atau situasi kritikal lain ya kan nggak boleh stres. Kalau stres pasti terganggu ya pengambilan keputusan, saking nggak boleh stres akhirnya ditekan. Nah
energi tekanan itu yang ngalir ke yang lain, ya keluarga, ya rekan kerja gitu. Jadi banyak kasus-kasus di situasi-situasi profesi yang khusus seperti itu ya, justru tingkat agresi di dalam keluarga itu tinggi sekali gitu. Ini menarik, Bu. Kan tadi ketika ada stres, ada burnout dari pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, dalam tanda kutip tidak diperkenankan untuk meluapkan emosi itu, sehingga larinya ke lingkungan sekitar yang terdekat, taruhlah keluarga. Nah, gini, ketika kita mendapat stres, bisa nggak sih stres yang berlebihan di kita atau burnout yang berlebihan kita dialihkan ke sisi positif? Misal, saya punya hewan peliharaan, misal kucing atau anjing atau apapun itu. Saya alihkan energi negatif itu ke peliharaan yang saya punya, sehingga jadi energi positif gitu. Nah, oke, ini menarik banget nih Mas. Saya juga ngelihat tren baru ya, cara orang mengelola stres sekarang gitu ya, dan mengelola burnout, terutama mungkin di pekerja ya. Saya banyak menerima klien-klien itu karyawan karena memang fokusnya di usia produktif gitu ya, sampai lansia. Nah, ini banyak sekali yang berkaitan dengan cara mengelola stres atau burnout itu yang one shot dan sesuai dengan sekenanya ya. Stres dikit gitu, tidur aja, nonton drakor gitu ya. Padahal ini salah satu potensi untuk bisa menimbulkan stres yang berkelanjutan. Loh, kenapa gitu ya? Nah, karena gini, sebenarnya dalam konsep burnout atau stres dan pengelolaannya, yang paling tepat, yang banyak tidak diketahui orang adalah pengelolaan stres yang intensional. Artinya apa? Otak manusia itu akan tambah, ketika lagi stres ya, otak manusia secara neuropsikologi akan mencari ancaman, bukan kenyamanan ya. Saya ulang lagi, otak manusia saat lagi stres itu natural akan nyari ancaman, bukan kenyamanan. Loh, kenapa nih ya? Kenapa ini? Nih pasti muka-mukanya udah kayak, masa gitu ya? Iya, kenapa? Karena fungsinya ketika stres itu bermainnya kayak metal detector. Kalau kita ke mall, habis scan peduli lindungi ya, masuk metal detector, dia akan scanning, ada potensi bahaya apa? Oh aman, masuk. Nah ketika lagi stres, itu otak akan kayak metal detector. Dia akan scanning lingkungan kita sebanyak-banyaknya tentang potensi, kesulitan, atau tantangan yang bakal kita hadapi. Nah itu dia, ketika dia scanning, ya ini kan otak sedang merasa tidak aman ya. Wah banyak sekali hal-hal menyulitkan yang bakal terjadi gitu. Dia scanning terus sehingga lelah. Nah, ini yang bisa menimbulkan stres atau burnout sekarang terutama di karyawan. Siapa bilang ya kalau buka medsos itu relaxing? Enggak lagi. Kalau kita buka medsos dan kita consuming informasi-informasi tentang COVID, itu sebenarnya tabungan tuh. Jangan-jangan bukan kerjaan kita stres gitu ya, tapi lingkungan sekitar kita nambah poin stres di hidup kita, karena kerjaan kita biasa-biasa aja. Norma-norma aja gitu ya. Nah ini juga agak bahaya sekarang. Dan terutama pertanyaannya Mas Indra tadi ya, apakah kita bisa ngalihin? Balik lagi ke pengelola stres yang banyak nggak diketahui orang adalah sebenarnya pengelolaan stres yang intensional atau berkesadaran. Artinya adalah proses mengelola stres kita harus sadari kenapanya, lalu tujuan kita apa, dan apa yang mau kita lakukan. Saya kasih contoh gitu. Misalkan saya bertengkar dengan rekan kerja atau berselisih pendapat gitu ya. Dan rekan kerja, kemudian saya, ya udahlah minum kopi aja 2 liter gitu ya, semoga-moga baik deh gitu. Nah ini biasanya otak akan nggak percaya sama kita, dia bilangnya, kok masalah sama rekan kerja yang Anda atasi adalah minum kopi 2 liter, nggak nyambung. Dia akan nggak percaya sama kita, nggak percaya bahwa kita mampu mengatasi stres kita. Akhirnya dia scanning lagi, ini bahaya loh kalau kamu nggak selesain nih potensinya. Sehingga kita ngerasa bahwa terlalu banyak situasi stres di kepala kita, padahal enggak. Padahal otak kita sedang berbaik hati untuk melindungi kita sebaik mungkin dengan ngasih informasi terhadap potensi stres, tapi kita nganggapnya adalah itu fakta. Padahal dia cuma nyediain evidence, nih hati-hati gitu ya. Ketika kita anggap itu kenyataan, maka tergolonglah kita dalam stres. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah intentional tadi. Kalau kita bertengkar dengan rekan kerja, kita tanya dulu, pertanyaan pertama yang harus dilakukan adalah tujuan saya mau apa sekarang? Mau debatin, mau minta maaf, mau tidur aja besok juga baik deh gitu ya. Mau nonton drakor aja gue hibur hatiku deh gitu ya. Atau mau apa? Kenapa? Tujuan ini berpengaruh terhadap cara pengelolaan.
Contohnya, kalau saya mau berdamai, artinya adalah saya punya kesempatan untuk ngetok ruangannya, minta maaf, dan lain sebagainya. Kalau itu tujuannya, maka otak kita akan nganggap, oh benar nih, saya emang pengen berdamai, yang saya lakukan adalah minta maaf. Clear gitu ya. Oh, Kalau misalkan kita pengennya berdamai, yang kita lakukan adalah nangis, atau minum boba, atau tidur, nonton drakor, dia akan ngasih sinyal baru. Ini nggak aman. Nanti bakal terjadi A, B, C, dan E. Gitu. Jadi itu tuh, bisa nggak dialihkan ke yang lain? Bisa sejauh sama tujuannya. Gitu. Artinya adalah kalau kita main sama hewan, tujuan kita adalah ya udah deh, kita mau nenangin diri aja sama urusan di kantor, ya akhirnya bermanfaat. Nggak semua pengolahan stres atau burnout tuh bermanfaat ya. Artinya adalah banyak sekali nggak helpful. Nggak helpful diukur dari mana? Dari tujuan. Kalau tujuan kita relax, cara hal yang relax itu jelas. Kalau tujuan kita adalah survival, sebagai leader terutama ya, tujuan kita adalah untuk survival, untuk bikin planning, tapi yang kita lakukan adalah nonton drakor nggak habis-habis gitu ya. Ini nggak nyambung, pasti otak kita akan nimbulin stres karena dia tahu yang kita pengen adalah survival. Yang kita lakukan kok malah santai-santai, makin nih gejala burnout dan stresnya akan muncul gitu sih. ya luar biasa nih penjelasannya. Oke, saya ke Mas Gatot nih. Nah, Mas Gatot kan sebagai CEO PT Jari Karya Indonesia atau Jarivis. Nah, pernah nggak Mas mengalami situasi yang burnout di pekerjaan, kemudian tips dan triknya apa nih Mas untuk mengalihkan itu atau untuk menetralisir situasi seperti itu? Silakan Mas Gatot. Oke, thank you Mas Indra. Thank you Bu Amalia. Penjelasannya Bu tadi Bu keren banget Bu. Jadi kebuka kita semua ya masalah burnout, stres ini. Kalau ditanya pernah stres atau burnout atau stres atau burnout gitu ya, pasti saya pikir mungkin semua orang, apalagi yang udah kerja gitu ya, mungkin akan di mana ada pressure segala macam pasti pernah merasakan itu gitu kan. Tinggal gimana kita menyikapinya gitu menurut saya. Pasti kalau yang biasa saya lakukan gitu ya, biasa saya lakukan dalam membuat load pekerjaan yang banyak gitu kan, itu yang buat supaya menghindari burnout ya, supaya menghindari burnout itu karena kan itu akan impact-nya kan sampai ke capek gitu kan ya Bu ya, capek fisik gitu kan ya, capek otak segala macam. Nah itu saya biasanya suka yang pertama saya lakukan tuh set prioritas pekerjaan. Jadi makanya kalau ngelihat di kalender yang di kita pakai Google Calendar gitu ya, teman-teman bisa ngelihat saya jam berapa sampai jam berapa ngerjain apa, jam berapa sampai jam berapa ada meeting apa, jam berapa itu dalam sehari itu pasti ada dibikin dalam agendanya itu. Artinya itu yang bantuin saya buat monitoring jadwal saya jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain ini loh, jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain ini, jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain ini gitu. Nah dari situ akan terbentuk prioritas gitu ya, akan terbentuk prioritas dan saya selalu ngeset set ekspektasinya itu supaya jangan terlalu jangan terlalu tinggi banget gitu ya terhadap diri saya. Takutnya nanti ketika kita nggak mencapai itu, kitanya jadi stres sendiri karena itu bisa nimbulin stres sendiri. Menurut saya gitu ya Bu ya. Mungkin boleh dikoreksi Bu Amalia. Gitu. Terus yang berikutnya mungkin saya sharing sih. Saya sering sharing gitu ya sama manajemennya PT Jari Karya Indonesia juga kalau misalkan ketemu case apa, karena sometimes kita yang mengalami butuh teman buat ngobrol gitu ya. Kalau ada kondisi kayak gini gitu kan, ada kondisi kayak gini. Mungkin ketika kita buntu, kalau udah stres terus buntu nggak ada ide, pasti perlu teman ngobrol gitu kan. Perlu teman yang enak diajak ngobrol. Kita ngobrol, enaknya gimana gitu kan, minta pendapat. Karena kan ide dari satu kepala sama ide dari 2 atau 3 kepala pasti kan akan beda gitu kan. Nah itu nanti akan kita jadi terbuka sih pikirannya. Gitu Mas Indra. Iya. Nah, makasih Mas Gatot penjelasannya. Ini kita bicara tentang ini apa namanya teknologi dulu ya. Kalau misalkan beberapa orang yang misalkan punya tim lapangan gitu ya, mereka kan biasanya ada stres lah ya dalam tanda kutip untuk memanage atau mengatur timnya yang ada di bawah. Gimana saya pengen tahu nih posisinya. Kadang kita tahulah habit teman-teman lapangan gimana gitu ya. Ketika udah di lapangan ya rada sulit gitu ya untuk di maintenance posisi mereka, pergerakan mereka gitu ya.
apalagi kalau diminta laporan secara real time. Nah, menurut Mas Gatot gimana? Ada solusi untuk monitoring seperti itu? Silakan, Mas. Oke, thank you Mas Indra. Kebayang Mas, pasti kalau kita punya tim atau petugas lapangan gitu ya, yang memang kerjanya kita nggak ngelihat gitu, mereka kerja atau enggak gitu. Terus kita perlu datanya, terus kita WhatsApp dia, kita telepon mereka gitu kan, terus nggak ada respon lagi gitu kan. Itu bisa jadi yang di kantor tuh sebagai atasan bisa jadi malah burn out juga, bisa stres juga gitu kan. Ini gimana sih nih, tim gue udah disuruh ini beneran kerja atau enggak gitu kan. Jadi anxiety attack sendiri gitu kan, ini panik sendiri, ini beneran kerja atau enggak sih gitu kan. Ini mereka udah dikasih uang transport, beneran nggak sih mereka ke customer, jangan-jangan mereka malah pulang gitu kan, follow up-nya by telepon segala macam gitu. Nah, itu mungkin relate dengan produk yang si Jerryfish punya gitu ya. Kita punya fitur yang memang untuk monitoring tim lapangan lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bisa tahu posisi mereka sekarang ada di mana, mereka beneran kerja atau enggak, sudah visit ke customer mana aja gitu ya, hasil visitnya apa aja gitu. Itu langsung secara real time. Nggak perlu, mungkin kalau dulu kan masih pakai kertas yang 2 ply 3 ply, dia visit ke customer, terus nanti kertasnya baru dibawa pulang lagi besoknya gitu kan, itu udah delay 1 hari gitu kan. Belum besoknya lagi yang admin di kantor akan stres tuh, karena baca tulisannya, si Gatot tulisannya jelek, si Indra lebih jelek gitu kan, Bu Amalia tulisannya bagus nih gitu. Nah itu kan akan bikin stres adminnya kan, admin yang akan melakukan rework untuk reporting. Nah itu relate sebenarnya dengan tema yang hari ini, itu ya kita punya tools untuk monitoring petugas lapangannya Mas Indra, gitu Mas Indra. Ya, baik. Berarti mungkin Jerryfish ini jadi salah satu opsi solusi ya untuk monitoring teman-teman lapangan. Baik, saya kembali ke Bu Amalia. Nah, tadi saya menarik tuh bahwa ketika ada tekanan atau burnout atau stres dari kantor bukan akan ya, malah disalurkan ke lingkungan sekitar terdekat, keluarga gitu ya. Saya melihat orang stres, orang burnout di kantornya maksudnya dia akan berani terhadap orang yang tanda kutip levelnya lebih di bawah dia gitu, Bu. Gitu. Maksudnya secara power gitu di bawah dia, mereka akan berani. Gitu. Tapi ketika dia berada di lingkungan yang levelnya secara posisi, secara power dan lain sebagainya sama atau bahkan di atas, tidak akan berani untuk meluapkan emosinya. Contoh misalkan kalau di keluarga mungkin anaknya atau pasangannya akan posisinya pasti akan berada di levelnya dia. Nah, seperti itu gimana itu, Bu? Menurut Ibu, silakan. Oke, mungkin tadi saya izin Mas Indra menanggapi yang Mas Gatot dulu ya tadi sharing. Silakan. Benar banget, karena salah satu di area burnout ini adalah sebenarnya kejelasan tugas gitu ya. Satu, kejelasan tugas, kemudian kita juga jelas mendeliver ya tadi ya Mas Gatot bilang. Kalau kita juga nggak diinfoin itu, kita kan bingung ya, dia udah selesai atau belum, dia di mana gitu. Padahal itu bagian dari tanggung jawabnya juga. Nah ini hati-hati. Stres atau emosi negatif tuh nular ya. Jadi kalau kita nggak, ini justru sekarang karena masa sekarang apalagi Jerryfish ya membantu membuatkan platform khusus, ini tuh membantu banyak hal banget. Di situ kita bisa masukin ya apa sih tugas-tugas kita sebenarnya, dan monitoring orang tuh gimana sih memperlakukan kita. Ini sering saya temukan ya di organisasi di mana, Mbak saya tuh nggak enak bilang ke atasan saya harus gini-gini gitu ya. Ini ketika ada tools itu kan dipermudah sebenarnya ya. Betul. Semua dimasukkan ke tools di mana kesepakatan psikologis yang sulit kita lakukan itu masuk ke situ. Bukannya itu menyenangkan ya? Bukankah itu merilis atau meng-cut cost psikologis kita untuk ngomong ke atasan, ketok, Pak ini gimana, kita tinggal reporting di situ gitu. Even kepada rekan kerja atau atasan yang mungkin kita sungkan gitu ya. By tools itu udah mempermudah banget, kita by evidence aja ngobrolnya gitu. Itu udah sangat mempermudah. Kemudian tadi di bagian burnout ya, salah satu juga yang berpengaruh terhadap kondisi-kondisi burnout ini adalah sebetulnya dari tekanan waktu kerja yang nggak proper gitu, yang nggak masuk akal, ketidakjelasan dalam peran kerja, beban kerja yang besar, ngerasa nggak diperlakukan adil gitu ya, nggak ada dukungan dari lingkungan sekitar, baik dukungan
sosial ya, atau atasan atau lingkungan kerja maupun dukungan sistem. Nah, ini banyak yang nggak sadar. Ini saya kadang-kadang ya agak gregetan. Kenapa? Karena untuk beberapa organisasi yang udah pakai sistem gitu ya, dan sistemnya mungkin jelas ya, change management-nya jelas gitu ya, itu ngebantu banget gitu. Ada beberapa yang mungkin, oh ya kita pakai aplikasi sebanyak-banyaknya, itu bisa bikin digital burnout juga ya. Gitu. Tapi kalau kita memang sudah stick sama beberapa sistem yang membantu, ini sebenarnya membantu mental kita tanpa kita sadari ya. Jadi ini saya mau waking up banyak orang gitu. Kadang-kadang aduh malas reporting gitu. Hey, itu membantu kita loh gitu. Gitu. Dan kemudian untuk karena saya juga banyak terlibat ya mentoring startup dan lain sebagainya, banyak juga hal-hal yang sifatnya seperti KPI, OKR yang nggak detail. Ini bikin pusing karena kejelasan kerjanya nggak jelas gitu ya. Kita pusing monitor, kita pusing reporting, arahnya juga membingungkan gitu. Itu tadi sekilas tentang si burnout ini, dan juga tadi benar banget yang Mas Gatot bilang ya, bikin perencanaan. Kadang kita sekarang ya, wah jam 2 ke 3, 3 ke 4, beda semenit semua gitu ya. Kalender warna semua. Nah, ini ada beberapa hal yang berkaitan untuk membantu kita supaya tidak terlalu stres dan burnout. Kalau kita ngerasa bahwa penjadwalan itu mungkin banyak sekali gitu ya, tapi ada manfaat psikologisnya. Scheduling itu membantu, manfaat psikologisnya adalah memberikan kepastian atau certainty terhadap apa yang kemungkinan terjadi. Nah, kalau orang kebanyakan uncertainty-nya kayak di masa sekarang, itu ya pasti akan stres dan burnout. Jadi kalau kita punya pekerjaan, kalau kita punya keluarga, pastikan certainty dulu di area situ. Karena certainty di COVID kita nggak bisa pegang. Dan kalau saya sih ya sekarang ya, adalah oke, 40% certainty COVID saya nggak bisa pegang, paling tidak 60% certainty kantor dan certainty keluarga itu saya bisa pegang. Itu mereduksi stres lebih banyak banget. Kenapa? Yang nggak bisa dikendaliin ya udah gitu ya. Tapi yang bisa dikendaliin, kendalikanlah dengan baik. Jangan ngerepotin teman kerja gitu ya. Urusin kerjaan dengan baik gitu dan lain sebagainya. Nah, kenapa scheduling ini ngebantu ngasih kepastian? Orang dalam kondisi stres dan burnout itu kebanyakan karena ada situasi yang tekanan dan situasi yang nggak pasti. Beda sama ekspektasi gitu ya. Sehingga kalau kita bikin schedule ini ngebantu ke hal kecil. Bikin kita punya sense of control, ngasih struktur di dalam kerjaan kita gitu, itu baru scheduling. Belum to-do list gitu ya. Biasanya orang malas nih masukin to-do list. Nah, udahlah kerjaan udah rutin gitu. Ngapain saya harus bikin to-do list? Enggak. Justru to-do list di masa sekarang itu penting banget. Penting. COVID-nya nggak bisa dikontrol ya. To-do list itu membantu kita punya sense of certainty tadi, kemudian sense of accomplishment. Ketika kita punya sense of accomplishment dari to-do list, nyentang-nyentangin selesai, itu nimbulin dopamin di hormon kita, di mana dopamin ini adalah hormon kebahagiaan. Hormon kita ngerasa bahwa selesai nih satu, selesai. Itu besar kaitannya sama kesehatan mental ya. Jangan dipikir kesehatan mental itu selesai di psikolog doang, enggak gitu. Tapi hal-hal yang itu tuh membantu banget gitu, ngurangin kecemasan, bikin skala prioritas dalam kerja juga gitu. Jadi efeknya sangat besar, terutama hal-hal yang sifatnya tadi ya, kayak Mas Gatot sudah bilang, Jarivis punya sistem itu, which is good banget di kondisi sekarang. Tuh, dan kembali ke pertanyaan Mas Indra gitu ya tadi, efek-efek terhadap ke lingkungan sekitar, stres-stres yang kita akibatkan ke lingkungan sekitar, ke tempat kerja. Iya, karena stres itu adalah bentuknya energi. Emotion tuh energy in motion. Jadi kalau itu nggak dikeluarin, dia akan rembes keluar ke hal lain. Dia akan cari celah ke hal lain yang bisa secara psikologis tadi yang mungkin kita tindas gitu ya, atau kita pemberdayaannya kita tekan, atau mungkin rekan-rekan ada yang nonton di Netflix All of Us Dead. Nah ini berkaitan banget nih sama power yang tidak powerful akan ditekan. Ini sebenarnya refleksi juga ya ke dunia kerja, ke lingkungan sekitar kita, ke family, di mana kalau kita ada yang ngerasa nggak berdaya, kita alihkan energi ke sana. Nah, oleh karena itu, pentingnya mempelajari notifikasi stres atau burnout di diri kita, supaya apa? Supaya ketika itu mau keluar, itu nggak terjadi ke lingkungan sekitar gitu. Gatekeeper-nya adalah di kita. Kita tahu kapan itu rembes, kapan enggak. Oh, saya udah modenya senggol bacok nih, hati-hati nih ya. Jangan ketemu keluarga dulu, jangan ini dulu. Nah, ini pentingnya. Oh, ke rekan kerja nih, saya keselnya sama perilakunya atau sama dianya gitu ya. Bedakan itu. Kenapa? Karena itu bisa ngebantu ya ningkatin energi dan ngurangin
bikin emotionally healthy workplace itu sebenarnya bukan dari hanya menyediakan jasa psikolog saja, tapi terutama adalah kesehatan dalam bekerjanya. Saya bisa percaya, dia bisa update gitu ya, dia update-nya clear, dia informasinya clear, trust-nya timbul, itu tuh bentuk kesehatan mental banget di tempat kerja. Iya. Nah, Bu Amalia, apa namanya? Kadang kita mungkin nggak sadar bahwa kita tuh mengalami stres gitu ya, diri sendiri gitu. Nah, ada notifikasi nggak sih di diri sendiri gitu ya, bahwa saya tuh sedang stres sebenarnya. Kadang kebanyakan orang nggak sadar bahwa saya tuh stres gitu. Gimana, Bu? Oke, ada banget Mas. Jadi ini penting sekali saya rasa ya. Sama cara kerjanya adalah kebanyakan orang menganggap istirahat itu bukan produktivitas. Jadi kayak baterai handphone ya, 20%. Udah 20, oke deh, di-charge gitu ya. Padahal 70 tuh udah mulai bisa ngecas, 60 harus bisa ngecas gitu ya. Nah, ini yang membantu untuk melihat energi manajemen kita cukup nggak untuk melakukan tugas-tugas kita ya, baik tugas kantor maupun tugas individu ya, sebagai bagian dari keluarga, ibu, ayah, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu memperhatikan satu baterai diri kita. Jujur di masa pandemi ini ya, setiap pagi saya analyze kecil di diri saya. Kalau saya handphone, baterai saya pagi ini berapa persen? Saya nggak pernah kerja dulu kalau baterai saya 50%. Pasti saya entah jogging di tempat, atau ya saya meditasi, atau saya berkebun, atau saya main sama peliharaan, saya naikin dulu ke 70%. Kenapa? When sebagai leader saya 40%, saya bawa impact itu ke dunia kerja. Contoh rekan kerja cuma nanya hal yang simpel, saya nggak tahu, nggak kepikiran, atau ini nanti aja, atau ngasih pendapat yang tidak objektif gitu ya, atau tidak tidak netral gitu. Karena stresnya ini saya nggak pernah, apalagi di masa pandemi, saya hati-hati banget baterai saya berapa ya hari ini. Pun kalau tidur, saya analis juga baterai saya berapa nih. Saya nggak mau tidur kalau baterai saya di bawah 50%. Artinya kapasitas mental saya akan bawa itu, biasanya overthinking, nggak bisa tidur, sampai malam, besok pagi energi terkuras lagi. Ini kan kayak tambal sulam ya hidup kita ya. Hidup kan jangan tambal sulam gitu. Sebelum tidur saya lakukan beberapa mekanisme tadi. Kalau biasanya adalah to-do list, lakukan malam gitu ya. Kemudian biasanya saya punya mental health protokol saya sendiri supaya nggak berdampak ke lingkungan sekitar ataupun keluarga saya. Mental health protokol itu apa sih? Pagi-pagi tadi saya analyze berapa persen, saya ambil aktivitas-aktivitas yang nambah energi saya, bukan hanya yang secara bikin perasaan menyenangkan ya, tapi juga di dunia kerja, ya to-do list, yang ngecek email, itu biasa administrasi pagi-pagi, gitu-gitu semua. Lakukan, energi naik ke 70% baru tuh saya mulai ke hal-hal yang lebih butuh daya pikir yang tinggi gitu. Pun di tengah-tengah juga seperti itu ya. Jangan sampai berdampak. Notifikasinya ada 4. Satu adalah pikiran. Ini kalau pikiran cemas terus, nggak bisa ngambil keputusan, sering lupa, penuh aja bawaannya ya, tapi nggak tahu pas dibedah penuhnya tuh penuh macam-macam ya, berita COVID, ya mertua bawel, ya apa semua kita masukin ya teman update COVID yang nggak penting buat kerjaan sebenarnya kita tampung juga. Kepala kita tuh nggak cukup nampung semua, jadi kita pilih. Ya. Pikiran. Kedua adalah perasaan gitu. Perasaan ini emosi ya. Emosi itu bukan marah tapi seluruh perasaan. Jadi mood swing, jadi sering marah, sensitif, merasa terbeban, nggak bahagia. Kerjaan, keluarga sehat, baik-baik aja tapi nggak happy gitu ya, atau terbeban. Nah, itu mesti dilihat lagi. 2, pikiran dan perasaan, notifikasi. Yang ketiga adalah perilaku kita, tiba-tiba nggak update kerjaan, lambat gitu ya, itu notifikasi juga tuh. Terus kemudian hindari medsos, detektif, nggak baca-baca WhatsApp gitu ya, baca WhatsApp 3 jam sekali. Terus pola makan, tidur berkurang gitu. Tindakan-tindakan kecemasan yang gigit-gigit kuku, goyang-goyang kaki. Saya punya salah satu klien kemarin ya, kebetulan teman saya juga, itu pas masa pandemi stres dia cabutin rambutnya ini. Ternyata sampai sini botak. Sampai segitunya. Karena nggak bisa ngelola ya. Semua dimasukin tuh kepala-kepala kan nggak cukup. Gitu. Itu notifikasi 3. Satu lagi yang terakhir adalah fisik. Nah, fisik ini punya body intelligence. Dia adalah fisik dan perasaan itu adalah engine tubuh yang paling jujur untuk menandakan kita stres.
pikiran itu biasanya adalah kita yuk bisa yuk gitu ya. Demi fungsional kita tekan semua stres kita. Tubuh yang merespon dan biasanya perasaan yang merespon. Itu dua respon yang otomatis dan genuine ya. Jadi kalau kita stres dan burnout, cek dulu fisik kita sama cek perasaan kita. Gitu, karena di masa pandemi ini ngecek pikiran agak sulit. Kita semua di mode survival. Jadi biasanya otak akan yuk bisa yuk, tentang yuk. Enggak kok cuman gitu doang. Halah lemah, ayo lanjut gitu ya. Jadi bias gitu. Jadi cek dua hal itu gitu. Perasaan sama body. Nah, abis itu bikinlah mental health protokol di tempat kerja. Mau di tempat kerja atau tidak, bikin di rumah, tapi protokol untuk bekerja gitu ya. Contoh protokolnya tadi, gain energi kita banyak nggak di titik mana aja, daripada pain ya, atau gainnya lebih tinggi dari pain gitu. Jadi apakah kita nguras energinya lebih banyak daripada kita nampung energi. Nah ini penting. Saya jujur di jam 10 biasanya, jam 12, jam 4 sore, jam 8 malam itu saya gain energi. Waktu itu saya beli alat massage ya, kalau saya stres ini saya sakit banget, tegang, kenceng banget. Tapi biasanya karena leader ya, yuk bisa yuk, enggak, hajar terus gitu ya. Nah, demi pekerjaan gitu. Tapi saya sadar sini biasanya sakit. Saya beli alat massage ratusan ribu, nggak ngefek, karena ujungnya tumpul. Saya ganti, saya ke S Hardware, saya beli yang alat pukul daging, yang ujungnya lancip. Itu saya pakai buat ini. Jadi kalau ini sakit di jam 10, jam 1, itu saya langsung pukul dulu sebelum saya berikan efek ke keluarga atau lingkungan kerja. Oh, notifikasi muncul nih dari badan. Saya stres apa? Enggak, saya baik-baik aja. Enggak, saya nggak mikirin saya baik-baik aja. Tapi kalau ada notifikasi apapun, saya baca notifikasinya, saya atasi. Udah tuh saya 5 menit kayak gebuk-gebuk dulu ya. Udah terus kerja. Nah, biasanya dia akan lebih rileks karena kita atasi gitu ya, nggak kita tutup-tutupin. Kalau ditutup-tutupin, itulah terakumulasi ya. Ya sakitnya berkepanjangan, ya nanti ada namanya psikosomatis juga ya, nggak sakit medis tapi sakit-sakitan secara psikologis dan dampak gitu. Nah, ini bikinlah protokol di tempat kerja. Salah satunya adalah ikuti sistem, itu penting gitu ya. Kedua adalah protokol di area perasaan yang menyenangkan gitu ya, itu dua hal yang penting. Jadi solusi itu nggak cuma dari perasaan ya, beribadah, makan enak gitu, nggak selalu, apalagi di kondisi krisis gini, orang itu butuh yang solutif. Solutifnya itu adalah salah satunya kerja dengan baik, bikin sistem dan sebagainya, itu salah satu cara gitu. Tapi dua hal tadi harus balance, jadi jangan sampai emosi terus gitu ya, makan enak, tidur gitu, tapi solusinya kagak dicari. Kerja juga kagak beres-beres amat. Nah, ini hati-hati ya. Tambah nanti stresnya tetap aja gitu. Ya, ini luar biasa nih. Berarti ini rekan-rekan yang hadir di Jitok kali ini, kita harus aware terhadap notifikasi yang timbul dari diri kita sendiri ya. Jangan sampai itu diabaikan, nanti akan terjadi akumulasi stresnya ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada dari teman-teman mau bertanya langsung kepada Bu Amalia atau Mas Gatot, kami persilahkan bisa raise hand ataupun cam atau via chat yang ada di Zoom ini. Silahkan, kami persilahkan yang mau ada pertanyaan. Ya, oke, belum ada rupanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang sensitif juga mungkin boleh tanya di direct message, nanti saya nggak sebutin namanya. Ya, biar silakan. Tenang, tapi tetap dapat sesuatu. Silakan, boleh ya tuh. Oke, ini ada satu direct message. Ya, Mbak, silakan. gimana cara menangani perbedaan pendapat dengan rekan kerja, di mana kita udah stres banget sama cara kerjanya dia atau ngeluh, kebanyakan mengeluh. Oke, kebanyakan mengeluh setiap hari. Oke, ini berarti stres sama cara kerja dan kebanyakan mengeluh ya. Saya izin jawab langsung ya, Mas Indra. Silakan, Bu, silakan. Untuk oke, bentar ini ada. Oke, udah itu aja berarti. Nah, dua hal. Pertama adalah kalau sama cara kerjanya, kalau organisasi punya sistem itu lebih baik ya, itu mengurangi hal tadi. Kedua adalah kita bisa diskusikan. Nah, yang biasanya tidak terjadi di masa pandemi ini adalah kalau kerjanya remote, mungkin ini karena kurang jelas remote atau enggak, itu adalah kesepakatan psikologis. Contoh adalah
WhatsApp ini udah berubah fungsi ya. Dari dulu sebelum pandemi ada informasi normal, sekarang informasi itu banyak banget. Biasanya masalah yang terjadi adalah dibaca nggak sih gitu ya. Hei, sekarang info tuh udah banyak banget. Nah, ini saya bikin mekanisme gitu ya. Sama lingkup pekerjaan, sama kemudian saya ada beberapa komunitas yang rutin saya damping gitu ya. Saya kasih beberapa informasi sederhana, cari cara-cara sederhana dan kreatif untuk bisa bikin kesepakatan psikologis. Contoh adalah, yuk kita merespon kurang dari waktu 1 jam. Contoh. Kemudian yang kedua adalah, kalau itu penting banget dan harus direspon, berikan emoticon merah, kemudian tag orangnya. Nah, kalau itu informasi doang gitu ya, nggak usah kasih tanda merah. Jadi orang notice, oh merah nih penting. Oke, apa nih gitu ya. Supaya dia bisa memilah informasi mana yang penting untuk direspon. Itu kemudian hal lain, saya biasanya grup-grup keluarga ya, atau biasanya tuh grup keluarga banyak layer juga ya, isinya adalah forwardan tentang kondisi COVID atau kesehatan. Nah itu biasanya langsung saya archive di WhatsApp. Jadi saya hanya membaca ketika saya punya energi lebih. Nah, archive semua hal-hal yang sifatnya kayak gitu, sehingga di grup yang bukan archive itu hanya pekerjaan. Saya lakukan itu. Nah, sehingga itu secara sistem sebenarnya kita membuat sistem sederhana sendiri di WhatsApp kita, yang mana yang bisa kita respon yang cepat gitu. Nah, ini kesepakatan psikologis juga gitu. Kemudian hal-hal lain misalkan, oke, tidak mencari kita di waktu jam 8 ke atas misalnya, berikan aja kesepakatan itu. Di mana istirahat itu bagian dari produktivitas, bagian dari gain energi itu. Supaya kita efektif besokannya. Jadi buat kesepakatan itu di dalam divisi gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau ngeluh. Ini penting. Rekan-rekan tahu nggak kenapa kita mengeluh? Ini ada penelitiannya ya di neuropsikologi. Ketika kita ngeluh, biasanya kan gini ya, gimana sih, ini saya izin pakai contoh Mas Indra, gimana sih Mas Indra? Itu tuh gini gitu ya. Biasanya kita kayak gitu. Ternyata secara neuropsikologi, mekanisme tubuh kita saat cemas dia akan mendorong nafas kita keluar lebih banyak. Makanya kita biasanya habis gibah nafas. Kenapa? Stres nih sebenarnya. Body kita kasih sinyal, kasih notifikasi, aduh, gitu ya. Nah, yang kita lakukan biasanya adalah gibah atau stresnya ke rekan kerja. Gimana sih bla bla bla, sebelum kita stres, sebelum kita keluarin energi itu ke sekitar, tahan dulu dan lakukan breathing ini. Ada teknik namanya 2x1 breathing ya. Ini efektif secara psikologis yang bisa dipakai di tempat kerja. Ini salah satu mental health protokol saya juga di rumah. Kok lagi capek banget, lakukan ini. 2 kali hirup, cepat, 1 kali hembus panjang. Ternyata ini berdasarkan neuropsikologi, ini mirip mekanisme tubuh kita saat kita ngeluh. Nah, sebelum itu dikeluhkan ke orang lain, lakukan teknik ini dulu 5-7 kali. Biasanya saya lakukan ini di jeda 1 menit sebelum saya meeting, minutes to minutes meeting ke yang lain. Cuma butuh 2-3 menit kok, simple gitu. Tapi kita gain energi dulu gitu. Nah, jadi cari tuh gain energi lain. Kalau dia kebanyakan ngeluh, bikin kesepakatan. Kenapa? Karena ngeluh itu bisa jadi auditory stress, rekan kerjanya. Hati-hati nih yang suka ngeluh ya. Temennya lagi butuh kondisi kondusif, kita ngeluh, akhirnya dia nangkep auditory stress. Dia ngerekam stres dari kuping tuh. Harusnya dia udah punya mekanisme stres yang baik, kita deh yang menyebabkan. Nah, jangan ya, jaga-jaga energi satu sama lain. Ini ada pertanyaan juga, mungkin silakan Ibu Citra Ayu. Ya, ada yang raise hand, silakan. Silakan Bu Citra yang sudah raise hand. Halo? Mungkin belum ya. Baik, ini kembali ke Mas Gatot. Oke, maaf Mas, ada satu pertanyaan direct message, ini boleh silakan, saya baca dulu? Oh ya, silakan. Silakan. Oke, ini dari satu direct message. Ibu, saya ingin bertanya, saya pernah diceritain sama teman kalau dia lepas stres dengan menonton video tidak senonoh. Apakah tanggapan Ibu mengenai hal itu? Apakah itu terlihat sebagai pelampiasan stres yang asli, justru malah membuat stres atau bagaimana? Oke.
Benar, salah satunya adalah beberapa strategi yang tidak sehat ya sebetulnya adalah tadi misalkan dia menonton video tidak senonoh, kemudian marah-marah nggak habis-habis, ngeluh tidak habis-habis gitu, kemudian emotional eating. Ada yang emotional eating, stres dikit, jajan, jajan. Nah ini ada kaitannya nih sama ternyata kita punya otak kedua di perut kita ya, di usus gitu ya. Di berdasarkan penelitian Harvard, otak tuh bukan di sini doang, tapi ada di usus. Itu namanya second brain. Di mana 70% sampai 80% hormon kebahagiaan diciptakan dari usus. Jadi hati-hati yang emotional eating. Dikit-dikit jajan gitu, hati-hati ya. Itu bisa jadi karena stres gitu, karena usus kita memberikan sinyal ke otak bahwa kita lagi stres dan dia cari pelampiasannya dengan makan. Nah, berbagai pelampiasan yang sehat bisa banget terjadi gitu ya, dialami atau diatasi. Nah, tapi caranya adalah pertama kenali notifikasi tadi. Kalau kita udah kenalin tanda-tanda kita stres, sama ke orang mau flu kok, biasanya kalau kita mau radang, mau flu ya, ini kayak mau sakit nih gitu. Nah, kondisi emosi juga pasti nggak langsung tiba-tiba burnout gitu, enggak, pasti tipis-tipis tuh. Mulai goyangin kaki terus. Saya pernah ditepuk sama rekan kerja saya, tok gitu ya. Kenapa? Stres ya. Kaki lo goyang terus dari tadi. Nah, ini nangkep notifikasi itu penting buat diri kita sama rekan kerja. Ada nggak sih kebiasaan yang berbeda? Tiba-tiba berubah nih kebiasaan. Ada nggak sih yang nggak biasa dilakukan tapi dia lakukan? Cek bisa 3 ini, intensitas, frekuensi, sama durasi. Itu biasanya kalau di sakit juga ya, kalau kita diare sekali sehari, ya wajar kali ya. Tapi kalau sekali dalam 1 jam ya nggak wajar. Apalagi sampai berkali-kali dan durasinya panjang. Sama kayak kesehatan mental juga gitu. Jadi cek durasi-durasi tadi, notifikasi udah berapa lama gitu. Biasanya kalau sudah lama notifikasi itu tidak dibaca dan tidak dapat caranya, itu akan masuk ke cara-cara yang nggak sehat dalam mengelola stres. Contohnya adalah beberapa hal tadi gitu, karena frustrasi nih, wah alihin kemana gitu ya, kemudian dialihkan ke sesuatu yang sifatnya rewarding untuk sesaat gitu ya, bikin menenangkan, menyenangkan, di emotional eating, itu perilaku seks yang tidak sehat, itu bisa ke arah sana juga. Ya. Ini tuh ya, silakan Mas kalau mau lanjut ya. Nih, saya pernah lihat tuh di Jakarta ya, ada salah satu penyedia jasa ini Bu, panic room buat stres itu. Jadi masuk kita ngancurin barang-barang di situ gitu ya. Jadi stresnya diluapin ke situ gitu. Itu gimana Bu, melihat seperti itu? Oke, menarik nih. Banyak sebetulnya ya beberapa, terutama di luar negeri ini banyak banget. Ada scream room, ada yang hug terapi gitu ya, dipeluk gitu. Ada yang tadi misalnya menghancurkan barang. Nah sebetulnya yang sering kali orang salah di term stres atau burnout dan pengelolaannya itu bukan pada aktivitasnya. Saya garis bawahin lagi, bukan pada aktivitasnya. Karena aktivitas itu netral sifatnya. Yang paling penting adalah sebetulnya kesadaran tadi, pengelolaan stres yang berkesadaran. Saya hancur-hancurin barang di panic room, itu tujuannya untuk saya menenangkan diri, itu bermanfaat. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah saya dengan atasan atau rekan kerja, itu a big no. Kenapa? Karena tujuannya adalah menyelesaikan kan, supaya lebih function. Kalau kita alihkan ke yang lain, ini otak akan jadi metal detector tadi, nggak capable kamu nyelesain masalah, ditimbulin lagi stres baru. Besok gimana kalau akan kerja gini? Nanti ini bermasalah loh, nanti berkembang karena tidak helpful tadi ya. Jadi kuncinya adalah pengelolaan stres. Aktivitasnya apapun boleh sebetulnya ya, tergantung kenyamanan diri, tapi yang mau saya garis bawahi adalah intensional terhadap tujuannya. Kalau kita mau nenangin diri, panic room bermanfaat gitu, dan itu sehat ya, namanya adalah katarsis istilah psikologinya. Banting-banting barang atau mukul-mukul samsak gitu ya untuk ngeluapin energi. Betul, karena stres itu energi. Nah, tapi tujuannya lagi nih buat apa dulu, itu yang menjadi penting gitu. Ya, oke, menarik. Berarti pengelolaannya yang lebih ke penting ya, bukan meluapkannya, jadi pengelolaannya. Dan Baik. karena kalau model tadi ya Mas, izin nambahin sedikit, kalau kita punya bank data sama kayak laptop ya, kita tuh biasanya stres tidur, kalau nggak makan, tidur, makan gitu ya. Maka bank data otak kita akan nge-recordnya adalah tidur dan makan. Masalah apapun tidur dan makan dulu aja. Gitu. Nah,
Ini otak kayak resend file. Jadi kalau kita memperbanyak, itu dia mungkin stigma ke psikolog itu banyak ya. Banyak kok klien saya yang cuma nanya coping stress saya tepat atau enggak ya. Selebihnya dia berdaya sendiri, mandiri sendiri untuk nyelesain. Tapi itu tahap awal memenuhi bank datanya. Kalau kita cuma punya bank datanya 2, akhirnya segala masalah kita anggap selesai dengan tidur atau makan. Atau kita nenangin diri aja. Karena otak kita tidak terbiasa menyimpan bank data yang banyak untuk pengelolaan stres, terlebih yang berkesadaran tadi. Masalahnya apa ya? Oh jangan deh, nggak sehat gitu. Oh emotional eating nanti diabetes gitu ya. Enggak dong, masalahnya kan bukan itu gitu ya. Nah itu yang perlu diperbanyak. Sehingga kalau file dia banyak, 2 hal. Pertama ada terkait dengan bisa meningkatkan perasaan positif, itu tentang emosi, coping stress gitu ya. 2 adalah solution based coping stress. Nah, ini yang berkaitan sama solusi. Penjadwalan, finansial diperhatikan, komunikasi baik itu solusi. Yang satu lagi, biar diri lega aja. Kalau kebanyakan ini doang, stres. Kebanyakan solusi doang, stres. Nanti keluar, meledak dia. Jadi bank datanya perbanyak ya. Gitu. Iya, luar biasa. Nih, saya kembali ke Mas Gatot ya. Ini kan kita di minggu-minggu ini COVID Omikron ini naik ya, dan diprediksi kita masuk gelombang ketiga di Indonesia ini. Dan sebagian besar beberapa company WFH ya, atau bahkan ada yang hybrid. Nah, tentu ini dari HR gitu di beberapa company perlu adanya evidence untuk mengawasin atau ngontrol teman-teman yang lagi WFA gitu ya. Nah, di Jarivis sendiri ada fitur yang ke arah sana nggak sih? Untuk ngontrol teman-teman yang lagi WFA. Bener nggak sih dia di rumah? Jangan-jangan dia ada di mana gitu. Taunya kan kita WFA itu kan tujuannya supaya mereka nggak kemana-mana. Jangan sampai berinteraksi dengan orang lain untuk mengantisipasi COVID-nya. Silakan Mas Gatot. Oke, thank you Mas Indra. Ini menarik. Ini sebenarnya ada salah satu customer kita gitu ya di daerah Jawa Tengah itu pakai Jarivis itu buat monitoring timnya yang lagi WFH. Jadi bener nggak sih disuruh WFH, mereka beneran di rumah atau malah bawa laptop terus jalan-jalan gitu kan, kerjanya di tempat wisata gitu. Ada banyak Bu sekarang case kayak gitu kan ya Bu ya. Saya ngeliat teman-teman saya gitu, kok nih hari kerja gitu kan, tapi dia pada jalan-jalan ke puncak gitu kan, nih orang pada kerja atau enggak sih gitu kan, pertanyaan kan timbul seperti itu. Tapi again balik lagi ternyata karena si Jarivis ini punya kapabilitas untuk monitoring posisi timnya ada di mana gitu ya, kita jadi bisa digunakan untuk monitoring tim kita itu beneran lagi di rumah atau enggak gitu. Karena proses absensi itu kan kita juga ada fitur absensi, jadi teman-teman absensi ya normal aja gitu kan, absensi tinggal selfie udah. Jadi walaupun kerja dari rumah, yang biasanya absensinya mungkin masih pakai tap jempol gitu kan Ibu ya, pagi cetit terus sore cetit lagi itu udah hilang gitu kan, karena di rumah. Tapi dari sisi HRD tetap dapat datanya. Kalau oh ternyata si Gatot beneran nih jam kerja kita jam 9, dia absen jam 8.40 let's say. Oh nggak telat berarti. Nah, setelah dia absen, itu akan mulai dimonitoring pergerakannya si Gatot ini, apakah di rumah aja, atau jangan-jangan rumahnya daerah Jakarta Selatan nih, kok dia malah ke daerah Bogor ya, malah main-main ke daerah Taman Safari ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan yang dihindarin kan sama HRD. Kebijakan WFH dibuat supaya orangnya ada di rumah aja. Jangan sampai WFH malah muter-muter, malah jalan-jalan, sama aja bohong gitu kan. Ntar pas masuk ke kantor, malah bawa virus, amit-amit kan kayak gitu. Nah, kita kebetulan kita punya kapabilitas di sana Mas Indra. Oke, luar biasa ya. Gini, misalkan ada yang nanya nih, ini ada yang nanya, Mas bisa nggak sih saya mau biar tahu feel-nya, ngerasain si Jarivis ini, mau trial, mau nyobain, bisa nggak gitu Mas? Boleh banget Mas Indra. Kita untuk trial kita kasih gratis biasanya 2 minggu pertama gitu ya. Untuk proses trialnya bisa langsung kontak ke Mas Indra atau ke Mbak Mareta yang ada di sini. Gitu. Oke, ya untuk Bapak Ibu silahkan ya kalau misalkan mau nyobain feel-nya Jarivis ini seperti apa untuk bisa monitoring teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Nah, saya kembali ke Bu Amalia. Oke, menarik sekali nih temanya mengelola stres gitu ya.
Karena gini Bu, ini pengalaman pribadi ya. Saya punya anak 2 di rumah, laki-laki semua. Yang satu usia 10 tahun, yang satu 5 tahun. Dan itu lagi senang-senangnya berantem istilahnya kan, kakak sama karena laki-laki semua. Nah kadang ketika misalkan saya pulang kantor gitu ya, pulang kerja malam, ya mungkin namanya anak kangen sama orang tuanya, orang muter-muter dan lain sebagainya, beranteman ke sana kemari. Nah itu kadang saya mengelola stresnya itu dalam tanda kutip kurang bisa gitu Bu. Malah jadinya saya pengen istirahat apa anak-anak begitu. Tapi di satu sisi timbul bahwa saya orang tua gitu harus ya dikelola stresnya dengan baik. Bahwa ini anak-anak nih kangen sama orang tuanya sebenarnya, pengen dapat perhatian. Nah itu gimana Bu pengelolaannya Bu? Oke, ini berkaitan sama work-life balance ya. Iya, iya. Aturan prioritas. Jadi gini sih prinsipnya adalah pertama, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang ngalamin juga ya hal-hal seperti itu ya. Jadi dua hal. Satu adalah kita kenali dulu tuntutan peran-peran kita. Peran tuh ada banyak. Dan kesehatan mental itu sebenarnya artinya adalah gimana kita bisa mengelola peran kita dengan baik. Sebenarnya jadi arti kesehatan mental itu adalah mengelola peran kita dengan baik yang dipercaya kepada kita gitu ya dengan kadar yang oke. Itu. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah peran kita apa. Ya biasanya saya lakukan adalah peran saya ada apa aja. Anak, oke, tuntutan peran itu apa aja. Oh, ajak orang tua berobat misalnya atau jalan-jalan sebulan 2 kali gitu ya. Nah, tulis tuntutan setiap peran itu atau demand setiap peran itu. Di kantor saya harus apa gitu. Terus kemudian sebagai ayah saya apa, ketua RT kali gitu atau komunitas ina-inu gitu ya. Pokoknya tulisin semua peran-peran kita apa. Nah, begitu dilihat hal itu, kita sepakati sama diri kita sendiri. Ini kesepakatan psikologis dengan diri gitu. Dari seluruh peran ini, saya mau ngapain dan hidup yang ideal menurut saya itu yang kayak apa? Gitu. Nah, biasanya ketika kita tulis ada proses reflektif karena kita baca, enggak, hapus lagi gitu ya. Yang ideal adalah misalnya bekerja 8 jam sehari, bisa main sama anak 2 jam, punya waktu me time 1 jam misalnya ya. Ini kan clear dan spesifik. Setelah itu baru kita mengikuti si work-life balance versi kita itu gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau perannya padat banget gitu ya, misalnya, tapi kita pengen memperjuangkan itu semua barengan gitu. Saya sarankan temukan idle time di keseharian kita yang bisa gain energi. Contoh, dulu waktu saya masih kerjanya WFO ya, gain energi saya adalah di jalan. Jadi di jalan saya nggak pegang handphone sama sekali, saya mindful walking aja sambil tarik nafas. Nah, jadi saya selipin di idle time saya. Begitu ke rumah, karena waktu itu orang tua sakit juga, jadi pasti saya expect ke rumah saya harus ngajak ngobrol, ngerawat, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu saya bisa gunakan full di situ. Atau jadi jangan pikirnya adalah oh stres kalau lagi stres tuh harus ke Bali ke safari, enggak dong gitu ya. Di rumah pun kita bisa mengelola stres. Kemarin saya baru bahas tentang arsitektur dan desain ruangan sama tingkat stres kita. Di belakangan saya juga pakai modelnya Bardi gitu segala macam ya. Jadi saya riset, oh ternyata mata manusia tuh capek kalau lihat lampu terang terus. Jadi otomatis pakai Bardi ke handphone saya jam 10 malam dia akan warm. Itu mempersiapkan saya stres. Nah, itu gain energi tadi. Nah, di case-nya Mas Indra tadi, bisa ditemukan tuh gain energi seperti apa. Kemudian anak-anak tuh kan rewel biasanya ya. Satu prinsip saya adalah connection before correction. Jadi kalau saya mau koreksi, kamu tuh ya gitu berantakan banget, nggak tahu orang tua capek banget hari ini ya. Kalau saya mau correction, saya pikir dulu bentar. Connection dulu. Jangan-jangan saya yang terlalu capek hari ini. Saya connect to ourselves sama connect dia. Gimana saya bisa connection ke dia tanpa mengkoreksinya? Kan dia nggak salah. Orang bapak yang baru pulang malam gitu. Satu-satunya acting out ya di situ gitu ya. Betul. Siang tidur. Orang tuanya pulang mah jumpalitan gitu ya. Nah, jadi kita cari itu idle time. Kedua adalah connection before correction. Memang rekan kerja juga. Jadi begitu saya misalkan, wah naik darah banget, mau marah bentar. Cara apa yang bikin saya connection ke diri saya? Mungkin saya capek. Kedua adalah saya bisa connection ke dia dengan baik, menegur dengan halus sehingga nggak correction. Ketika saya correction, itu saya punya tambahan kos waktu untuk membersihkan drama-drama itu, dan itu melelahkan buat saya, nggak jadi pilihan. Gitu sih. Jadi dua hal itu
Dan beberapa hal yang biasanya saya twist ya, terutama karena waktu itu di pandemi, ini banyak ambulans yang lewat di rumah saya gitu ya, kan itu nggak wajar waktu itu ya. Nah, orang tua saya stres, banyak banget ambulans gitu, gimana sih ini pasti ada yang nggak baik gitu ya. Nah, saya twist pemikiran dengan gini, oh ada ambulans berarti pertolongan itu tetap jalan ya di situasi yang krisis. Oh, Nah, iya. jadi kalau anak-anak rewel, saran saya adalah, oh anak-anak rewel tuh bagus ya, artinya dia sehat. Kalau dia sepi, saya lebih pusing. Ya nggak? Nah, kita cari tuh hal-hal itu. Aduh, anak-anak rewel. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan mereka sehat berarti saya yang kudu sabar gitu ya. Oh, istri Betul, bawel, betul. alhamdulillah mereka berarti masih ada hal yang dikomentari. Kalau dia tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, wah saya sepaneng pasti gitu. Jadi twist ke hal-hal yang kayak gitu sehingga kita sudut pandangnya diubah ya. Sudut pandangnya. Iya, baik, pengubahan sudut pandang sih intinya Bu ya. Saya sedikit cerita nih. Jadi saya kalau ini pengalaman pribadi sih. Jadi saya ini sampai sekarang itu mungkin nggak tahu masih zaman atau enggak. Saya tuh punya buku catatan harian Bu, terus terang. Jadi tiap dalam satu minggu tuh pasti akan saya isi. Sampai satu ketika istri saya tuh ngecek, loh Mas, istri saya nggak tahu Bu. Saya udah menikah hampir 10 tahun ya. Oh, istri saya nggak tahu. Satu kali beberapa bulan yang lalu baru tahu, Mas, kamu kok punya buku harian? itu nggak tahu. Kenapa Mas punya buku harian? Ini kan udah nggak zaman bla bla bla. Enggak, Neng, aku bilang. Saya manggilnya Neng. Neng, enggak. Ini saya aku bilang ini buat merekod aktivitas saya gitu ya. Hari-harian saya gitu atau seminggu terakhir saya ngapain aja, misalkan apa pengalaman. Nah, mungkin suatu saat berguna nih buat anak-anak kalau udah gede ya baca silahkan gitu kan pengalaman. Nah itu teknik yang salah satu saya mengalihkan atau menetralisir stres yang saya dapat, saya tulis di buku harian Bu. Gitu. Nah, mungkin ini itu pengalaman pribadi ya. Nah ini ada pertanyaan yang chat Bu Citra tadi. Izin bertanya katanya, bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan budaya kerja yang kondusif, kemudian di mana saya adalah salah satu pegawai baru di suatu perusahaan dan kadangkala merasa canggung gitu Bu. Itu silakan Ibu. Oke. Nah, pertama izin merespon yang tadi Mas Indra dulu ya mengenai ubah sudut pandang. Ini kita agak perlu berhati-hati juga dalam ubah sudut pandang karena kadang-kadang ubah sudut pandang itu nggak benar-benar kita terima. Contoh, baguslah, ya udah deh dia syukurlah dia sehat ya. Kalau dia sakit, dia diem, saya lebih pusing. Nah, tapi nggak kita hayati, nggak kita syukuri benar-benar nggak sampai kena hati. Itu biasanya nggak ngefek. Gitu. Jadi ketika kita ubah sudut pandang, perhatikan juga relevansinya dan apakah itu benar-benar kita hayati ya, atau kita terima sungguh-sungguh kerasa di hati, oh iya benar juga ya, dia untung bawel gitu, kalau sepi sakit berarti gitu ya. Nah jadi itu ubah sudut pandang, juga perhatikan relevansi itu. Biasanya banyak banget yang ubah sudut pandang, enggak syukur dia masih punya kerjaan, tapi hatinya nggak nerima, sebenarnya sebel banget kita kerjaannya banyak. Nah ini nggak ngefek gitu sih. Oke, izin menanggapi Ibu Citra Ayu tadi menciptakan budaya kerja yang kondusif. Oke. Nah, ini saya mungkin izin share screen ya. Sedikit ada ini yang bisa digunakan. Nah, ini budaya yang kerja yang kondusif adalah sebetulnya bukan saja hadirnya layanan psikologis untuk membantu kesejahteraan ya, tetapi budayanya sendiri. Artinya orang-orang di kantor itu punya psychological safety dalam bekerja. Psychological safety itu apa sih? Keamanan psikologis ketika bekerja. Orang-orang yang bekerja pada umumnya nggak akan ngerasa nggak aman ketika nggak ada aturan, gajinya kapan-kapan gitu ya, atau bosnya suka-suka, udah ada jam kerja atau udah ada capaian kerja, tapi kadang-kadang berubah-berubah, bulan depan berubah lagi gitu ya. Pokoknya hal-hal yang bikin secara psikologis nggak aman, nggak ajak gitu. Nah, ada rumusan yang bisa memperkuat budaya organisasi untuk bisa punya mentally healthy ya environment, yaitu adalah psychological safety ini. Di mana psychological safety ini adalah keyakinan seseorang tuh bisa diterima, mengungkapkan pendapat, bisa berinovasi, bisa punya ruang kerja yang dihargai dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terpenuhi, maka akan muncul trust.
Nah ini tadi nih pertanyaan dan pernyataan nih Mas Gatot ya, oh kerja tapi ada Taman Safari gitu. Ini udah jelas mengganggu psychological safety atasannya dan rekan kerja lainnya. Betul. Duh ilah gitu ya. Nah ini membuat tim nggak merasa safe satu sama lain untuk kerja. Ada aturan yang dilanggar nih gitu. Akhirnya mau kolaborasi gitu ya di bagian atas lagi ketika psychological safety-nya nggak muncul, ngerasa tidak aman dalam bekerja, maka pekerjaan nggak tuntas. Ataupun kalau tuntas mangkel. Nah, get done. Padahal ketuntasan pekerjaan ini itu membuat seseorang bisa berkolaborasi dengan baik. Oh, saya percaya tim kerja saya juga capable. Saya mau deh kolaborasi sama mereka, gitu ya. Baru ketika budaya ini muncul, maka muncul budaya inovasi. Oh, orang ngerasa aman satu sama lain, bisa mengungkapkan pendapat, eksperimen dihargai, gitu ya, dan lain sebagainya, maka bisa growth ke atas. Nah, jadi basic pertama sebetulnya ya, untuk bisa sehat mental tempat kerja adalah punya psychological safety ini. Safety, ya. Caranya adalah bukan keamanan kita aja, perhatikan keamanan atasan kita. Kalau kita nggak reporting, ya dia cemas lah, tugas dia adalah ngecek kan sebenarnya, itu kan logik aja ya, wajar aja. Jadi timbulkan keamanan psikologis buat diri kita, gitu, berpendapatlah, munculkanlah inovasi, dan biasanya ini HR ya, atau lingkungan kerja yang bikin psychological safety environment. Artinya adalah yuk boleh berpendapat apapun, karena semakin terdeteksi pendapatnya yang baik atau buruk tentang organisasi, makin bisa improve. Padahal kadang-kadang organisasi takut nih dapat feedback negatif dari karyawan. Padahal kalau budayanya sehat dalam mengungkapkan hal yang negatif, itu akan memunculkan trust dan memunculkan pemberdayaan barengan. Semua orang akan punya energi lebih untuk bisa berinovasi di lingkungan kerja. Gitu. Nah ini beberapa contohnya. Kemudian tadi kesepakatan antar tim ya, kecepatan psikologis di divisi gitu. Kayak apa sih? Ada nggak jam ngobrol ini? Kebetulan beberapa waktu lalu saya menangani salah satu perusahaan swasta juga ya, yang mereka gimana ya Mbak? Kita tuh kayaknya ketemu kerjaan doang gitu ya, lihat muka dia kerjaan lagi nih. Hah gitu ya. Nah, buatlah akhirnya cara yang mereka pakai adalah buatlah cara mengungkapkan psikologis menggunakan tools-tools digital. Kalau pernah tahu Miro, Mural, ya kanvas digital, lain sebagainya itu maksimalkan. Atau Jumat sore adalah Jumat gain energi 1 jam aja atau 45 menit adalah cerita-cerita. Munculin breakout room, kabarnya gimana gitu ya, setengah jam selesai udah gitu. Jadi munculin hal-hal lain yang biasa hilang di tempat kerja, yang ngobrol ketika istirahat dan lain sebagainya. Itu bisa jadi budaya kerja yang penting juga supaya nggak lihat rekan kerja adalah tentang urusan kerja aja. Gitu sih mungkin beberapa contoh ya. Ya, menarik Bu. Tadi ada ada sesi curhat misal ketika kita WFH gitu ya misal, atau WFO juga tadi saran Bu Amalia di Jumat sore cerita di luar pekerjaan ya, supaya saya rasa itu penting juga sih sebenarnya, supaya ada chemistry gitu ya antar tim gitu ya ke arah sana, sehingga tentu ketika ada chemistry yang terjalin, tim itu akan kuat dan relevansinya ke arah produktivitas pekerjaan pasti gitu ya. Baik, silakan ada yang bertanya lagi. Sambil menunggu pertanyaan, saya izin share ini Mas Indra dan Mas Silakan Gatot. Ibu. Nah ini salah satu contoh yang kami pakai ya di Unpad. Gitu kami ada kegiatan mentoring dengan Unpad. Ini adalah lembar curhat. Nggak harus cerita, tapi mereka naruh perasaan mereka kayak apa. Ini contoh saya ya. Perasaan kita belakangan ini kayak apa gitu ya. Saya bilang kayak tsunami. Nih, kayak duar gitu. Saya nggak cerita semua juga, naruh dulu ya, naruh aja gambar-gambar ya. Taruh perasaan kita kayak apa, kemudian jelasin sedikit apa sih yang dirasa dalam bulan ini. Oh kayak tsunami banget, kerjaan tuh nggak bisa habis, harapan luluh lantah, COVID masuk lagi, wave ketiga gitu, bla 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 bla. Nah kemudian orang lain bisa memberikan dukungan virtual juga. Contoh ini, ada yang ngasih saya kapal. Dia bilang, Kak, saya sumbang kapal biar survive dan kerjaannya kelar. Ada yang nyumbang matahari supaya airnya tetap kering. Gitu. Nih yang lain contoh-contohnya ada macam-macam nih. Oh, ada yang dikasih dukungan ya, dikasih capek, dikasih makanan deh, dikasih apa gitu ya. Tuh. Wah, macam-macam nih. Ada yang jauhkan saya dari cobaan gitu.
ada yang pusing gitu dikasih coklat dan lain-lain. Nah ini sederhana, ini selesai dalam waktu setengah jam. Di mana kita nggak perlu cerita dalam-dalam, orang nggak perlu tahu masalah kita terlalu banyak gitu ya, tapi perasaannya apa yang bisa kita bantu secukupnya gitu. Udah, itu setengah jam selesai. Jadi gunakan cara-cara kreatif untuk lihat gitu, memperhatikan rekan kerja juga ya, aspek psikologisnya di luar dari pekerjaan. Betul, kadang orang tuh hanya perlu sedikit cerita gitu ya untuk meluapkan apa yang ada di dirinya. Tadi tuh Ibu ada teknik untuk meluapkan emosi gitu atau stres ya. Kalau di luar mungkin ada hug terapi gitu ya. Itu penting sekali sih sebenarnya gitu. Baik, silakan mungkin ada yang bertanya. Bapak Ibu, ini menarik sekali temanya ini. Saya bisa sekalian curhat ya sama Amalia. Ya, nanti kalau masih ada yang konseling panjang, saya bisa taruh link konseling saya nanti sih. Mungkin Bapak Ibu ada yang saya butuh menceritakan gitu ya, karena bukan saja ini ya, terlepas dari sama kayak kalau kita pintu rumah ya, kalau pintu rumah kita rusak gitu, apakah kita akan YouTube dulu cara benerin pintu, beli pintu jenis A gitu ya, utak-utik itu kan lama ya, kos waktunya akan tinggi gitu. Sedangkan orang kadang-kadang takut ke psikolog karena stigmanya besar, karena pasti didiagnosis deh, enggak gitu ya. Kebanyakan belakangan saya encourage mereka sebelum tambah besar, mending ke psikolog dulu, jangan-jangan gitu ada hal kecil-kecil yang bisa diperbaiki daily gitu, sehingga kebetulan kami di ASA memang agak berbeda ya, kami mengusungnya adalah kemandirian. Kalau orang lain bisa cari cara-cara coping stres dari hal sederhana di konteks hidup dia dan itu ngebantu, itu jauh lebih baik daripada bergantung pada psikolog. Karena kan mereka yang akan memegang kehidupannya sendiri-sendiri ya, organisasi juga gitu. Jadi, nah hal-hal kecil kayak gitu, contohnya adalah pintu tadi. Kalau kita daripada googling, cari pintu, benerin pintu kayak apa kan lama. Mendingan kita panggil tukang pintu yang udah benerin satu kota, tahu jenis pintu, tahu jenis baut, bisa menyesuaikan sama pintu rumah yang dibutuhin. Nah sama kayak ke psikolog udah ketemu banyak case gitu ya, dia bisa melihat mana sih yang kira-kira perlu dibantu, bener nggak itu gitu ya, bener nggak diagnosisnya itu atau masalahnya itu jangan-jangan hal lain. Nah ketika stres kecil kita bisa kenalin diri kita, notifikasi ya teratasi, notifikasi 4 aja teratasi, itu kita mudah-mudahan akan tetap aman gitu untuk bisa function di pekerjaan juga gitu. Jadi kenali basic dulu sih penting menurut saya. Ini Bu, kalau kita ngelihat fenomena di lingkungan sekitar ya, ketika ini nih ngomong ini apa namanya, kalau kita lihat orang dengan gangguan mental yang di pinggir jalan gitu ya, mereka nggak mikirin apa-apa gitu ya, makannya sembarangan, apa aja dimakan di jalan, dikasih orang dan lain sebagainya, dan itu sehat Bu fisiknya Bu. Dan itu sehat fisiknya. Dan ada orang kantor, orang bekerja, olahraga rajin, makan sayuran, mau kemana-mana, mau pakai masker dan lain sebagainya gitu kan. Penyakitnya komplikasi Bu. Itu gimana Bu? Oke, ini karena saya nggak belajar medis dan biologisnya ya, tapi mungkin secara psikologis saya bisa jawab gini. Mekanisme tubuh itu akan mengikuti arahan atau guidance dari otaknya. Begitu otak nggak function, dia akan mematikan seluruh stimulus gitu ya, atau rangsangan-rangsangan yang bikin kita stres. Contohnya adalah pekerjaan gitu ya. Itu kan otak kita bekerja bahwa oh itu ternyata berat. Kita pernah mengalami mana yang ringan, mana yang berat gitu. Sehingga otak mendiferensiasi atau membedakan. Nah itu ngefek ke dalam tubuh. Nah, itu yang mungkin dialami oleh orang-orang yang punya gangguan jiwa berat, di mana mungkin sehat-sehat aja, kayak hidupnya malah jadi baik-baik aja, nggak kepikiran banyak hal gitu ya, kita pikirnya adalah karena tidak punya standar sebelumnya ya, kehidupan yang oke itu seperti apa, sehingga mekanisme tubuh mengikuti. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton ya di salah satu tayangan pariwisata, di mana di salah satu pulau itu secara biologis paru-paru orang di daerah itu berkembang karena mereka terbiasa free dive, nyelam, sehingga mekanisme tubuhnya berubah. Nah, sama nih mekanisme tubuh itu kan mengikuti daya survival kita. Nah, orang yang di jalanan nggak punya daya survival karena tidak bisa berpikir dengan clear dan lain sebagainya, sehingga banyak di case adalah tubuh mengikuti sehat-sehat aja, makan jorok juga bisa gitu ya. Tapi kalau kita kan nggak, karena dari kecil kita membedakan, oh mana bersih mana enggak gitu, sehingga sensitivitas biologis juga kan mengikuti daya survival yang
dibutuhkan gitu. Oh iya, ini menarik Bu. Makasih Bu jawabannya ini. Karena ya kita lihat sendiri di lingkungan gitu ya. Yang ya taruhlah teman-teman kita yang kurang beruntung misal hidup di dekat TPA gitu ya, TPA sampah itu sehat selalu gitu ya. Dengan teman-teman kita misal yang olahraga rajin dan lain sebagainya malah komplikasi penyakit gitu. Benar, dan ini karena durasi juga ya. Saya kebetulan pernah riset dan tinggal di bawah kolongan jembatan di daerah Papanggo tahun 2012-an ya gitu ya, selama 5 hari. Nah itu menarik, daya resiliensi mereka jauh lebih tinggi dari kita gitu. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan ya, ini contoh sederhana ya, kita kalau stres, kita tidur atau kita makan, ini kan berarti ada pilihan ya. Mereka itu kan hidup dengan tidak ada pilihan. Orang yang hidup dengan tidak ada pilihan, daya resiliensinya jauh lebih tinggi. Karena ngerasa bahwa nggak ada pilihan lain. Makanya kalau sekarang banyak orang bilang ya, ketika udah punya fasilitas atau kita berdaya secara finansial ya, kecukupan, kok stres sih? Ya karena melihat bahwa tadi kita merasa masih punya opsi. Ketika kita merasa punya opsi, kita punya keinginan untuk lebih. Orang-orang yang tidak punya opsi akan bertahan. Gimana cara survive di kondisi ini atau justru lebih buruk. Nah, itu yang akan memunculkan ketahanan mental ya. Luar biasa jawabannya. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita dengan berat hati kita akan akhiri acara kita. Tapi sebelum itu, satu kali pertanyaan pamungkas dari para peserta, silakan. Ya, mungkin closing statement dari Mas Gatot dan Bu Amalia di sesi talkshow kali ini. Silakan Mas Gatot. Oke, thank you Mas Indra. Mungkin dari saya lebih ini ya, buat teman-teman yang punya tingkat stres atau tingkat pekerjaan yang tinggi gitu ya, pressure-nya, load-nya, coba diatur prioritasnya, supaya bisa mengurangi, supaya otak kita tuh bisa bekerja lebih teratur gitu ya, mana duluan yang jadi prioritas, supaya dapat membantu proses pekerjaan kita tuh, kita juga ketika kita punya prioritas, yang saya yakini adalah kita bisa set pikiran kita akan fokus ke satu poin dulu gitu. Itu akan mengurangi stres sih menurut saya, karena saya juga melakukan hal itu. Gitu Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Gatot. Mungkin dari Ibu Amalia, closing statement. Dari saya, sakit itu nggak harus sembuh, yang penting nggak menderita. Artinya banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa sembuh gitu, atau nggak bisa fully optimal. Yang penting kita nggak menderita aja, yang penting kita berfungsi secukupnya di kehidupan sekarang gitu ya, dengan baik, mempertanggungjawabkan diri kita dan apa yang dipercaya ke kita dengan baik gitu. Jadi sakit itu nggak harus sembuh, yang penting kita nggak menderita. Jadi bahagia terus juga nggak mungkin gitu ya, jadi secukupnya aja gitu, yang penting kita nggak menderita dan bisa berdaya gitu. Dan nanti rekan-rekan yang butuh untuk konsul lebih lanjut, mungkin ya saya izin share, mungkin boleh Mas Indra atau Mas Gatot? Silakan. Boleh, silakan. Oke, nanti ini silakan aja, boleh diakses. Ada saya juga atau rekan-rekan psikolog lain mungkin dibutuhkan oleh rekan-rekan. Sehat selalu. Iya, makasih Bu. Dan mungkin bagi teman-teman juga yang mau mencoba atau trial Jarifish, bisa langsung kontak kami ya. Saya akan share nomornya. Ya. Ya, silakan bisa ke sini. Oke, baik. Tak terasa ya Bu ya.